kognitif. Secara etimologi, kognitif berasal dari kata cognition, yang berarti kognisi, yaitu penyusunan perolehan dan pemakaian pengetahuan. Secara terminologi, kognitif adalah kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan keterampilan menggunakan daya ingat, serta menyelesaikan soal-soal yang sederhana. Nah, di dalam teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya mengenai situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Dalam pembelajaran, materi disusun dari pola yang sederhana ke kompleks. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami proses pembelajaran dan menggunakan pola berpikir serta daya ingat dalam pembelajaran tersebut, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan serta mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Kita akan mengenal siapa-siapa saja tokoh perkembangan teori kognitif. Tokoh yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang filsuf dan ahli psikologi yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan mental. Ada 4 tahap perkembangan mental menurut Piaget, yaitu tahap yang pertama, tahap sensori motor. Pada tahap ini dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Anak memahami lingkungan dengan menggunakan sensorik atau penginderaan dan berbagai macam motorik atau gerakan, seperti menghisap jari, menggenggam, dan mulai memperhatikan benda sekitar. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasi. Tahap ini dimulai sejak umur 2-6 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerakan. Contohnya, bila anak diberikan sebuah pisau, maka si anak sudah tahu bahwa pisau adalah benda yang tajam. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasi konkret. Tahap ini dimulai sejak usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis dan memahami operasi dalam sejumlah konsep. Contohnya, operasi perkalian sederhana 3 kali 3 sama dengan 9. Tahap yang keempat yaitu tahap operasi formal. Tahap ini dimulai sejak usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah bisa memikirkan semua kemungkinan secara sistematik. Anak akan mengalami orientasi pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan kognisi sosial. Sekarang kita akan mengulas sedikit teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, proses belajar adalah setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangan. Sedangkan cara belajar yang baik menurut Bruner adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan atau free discovery learning. Tahap-tahap pembelajaran menurut Jerome Bruner yaitu yang pertama, ada tahap enaktif. Tahap enaktif yaitu tahap di mana peserta didik melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam usaha memahami lingkungan. Tahap yang kedua yaitu ada ikonik, yaitu tahap di mana peserta didik melihat dunia melalui gambar-gambar visualisasi verbal. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap simbolik, di mana peserta didik mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa, serta komunikasi dilakukan dengan sistem simbol. Tokoh selanjutnya yaitu ada David Ausubel. Beliau adalah tokoh ahli psikologi kognitif. Beliau dilahirkan di New York juga pada tahun 1981. Inti dari teori Ausubel yaitu adalah tentang belajar bermakna. Ausubel pernah berkata,
Pembelajaran bermakna adalah suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dimiliki siswa. Tahap-tahap pembelajaran menurut Ausubel ada dua. Yang pertama yaitu informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa dalam bentuk belajar penerimaan dengan menyajikan informasi dalam bentuk final atau mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan. Tingkat yang kedua yaitu siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi tersebut pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi proses belajar yang bermakna. Menurut Kurt Lewin atau teori medan, semakin peserta didik berada dekat dengan medan belajar, motivasi belajarnya cenderung lebih kuat dibanding peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. Medan yang dimaksud adalah medan psikologis sebagai arena belajar peserta didik. Medan didefinisikan sebagai keseluruhan fakta-fakta yang bereksistensi yang dipandang sebagai saling tergantung. Ciri-ciri utama dari teori medan Lewin adalah: pertama, tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Kedua, analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan ketiga, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Selanjutnya, teori menurut Lev Vygotsky atau teori konstruksi sosial. Belajar bagi anak dilakukan dalam bentuk interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Jadi, perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan sosial yang aktif pula. Teori Vygotsky menyatakan bahwa anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara pasif. Dalam kegiatan pembelajaran, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui interaksi sosial. Maka, bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif secara pembelajaran kontekstual sangat tepat diterapkan. Teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek-aspek kegiatan pembelajaran aliran kognitif. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu belajar. Nah, jadi peserta didik itu mengupayakan untuk memberikan makna atau berusaha mengartikan sesuatu untuk pengalamannya dari pembauran kebudayaan dan menyelesaikan masalah atau adaptasi sehingga ini dapat menjadi hal yang bisa digunakan untuk membentuk pengetahuannya. Selanjutnya itu pembelajaran. Dijelaskan bahwa proses saat peserta didik ini belajar lebih ditekankan atau lebih diutamakan daripada hasil. Kenapa? Karena jika hasil mengendalikan proses, maka kita akan kehilangan tujuan. Jika proses mengendalikan hasil, maka hasil akan tercapai. Selanjutnya itu evaluasi. Jadi pada poin ini bersangkutan dengan pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran itu ada proses. Jadi selama proses itulah guru atau pendidik ini bisa mengamati peserta didiknya dari apa yang mereka lakukan, baik dari tugas-tugas, pekerjaan, atau pembauran sosialnya. Selanjutnya itu ada peserta didik. Jadi dalam membentuk pengetahuan, peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, baik aktif berpikir maupun aktif membuat catatan atau konsep, dan memberi makna tentang hal yang dipelajarinya untuk pengalamannya. Selanjutnya itu pendidik. Di sini peran pendidik dalam hal ini hanya untuk membantu proses atau kegiatan mental seorang peserta didik dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh
sehingga terbentuk pemahaman secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Nah, yang terakhir di sini ada lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar diri individu atau manusia. Tentu lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam proses pembelajaran, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan yang berkarakter itu sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keempat, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan teori kognitif. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dapat meningkatkan inovasi yang menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Nah, dan yang kelebihan terakhir, dapat membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara mudah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan teori kognitif. Nah, yang pertama, tidak dapat diukur hanya dengan satu orang siswa saja. Yang kedua, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Kekurangan teori kognitif yang terakhir yaitu beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya yang masih belum tuntas. Sekian, terima kasih.